Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para pimpinan daerah, saudara kepala perwakilan BKKBN Provinsi, para profesor sebagai narasumber, para mitra kerja, dan para pengelola program Bangga Kencana. Hadirin sekalian yang berbahagia, dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berjumpa secara virtual pada acara 100 Profesor Bicara Stunting. Tema seminar nasional yang diusung pada kesempatan kali ini adalah pencegahan dan penurunan stunting, sebuah tinjauan dari berbagai disiplin ilmu. Acara ini diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Latihan BKKBN, Perwakilan Provinsi, bersama Asosiasi Profesor Indonesia. Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan acara ini dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional ke-28 tahun 2021. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, bahwa penduduk adalah modal dasar dan faktor dominan pembangunan yang harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia saat ini telah berjumlah sebanyak 270,20 juta orang. Jumlah penduduk yang besar merupakan aset jika diimbangi dengan kualitas yang baik, karena jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal sebuah negara. Program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana, atau yang disingkat dengan Bangga Kencana, dan berbagai kegiatan prioritas di dalamnya senantiasa diarahkan untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul Indonesia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah bagian yang strategis untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, dan makmur. Dengan tersedianya sumber daya manusia berkualitas akan mampu memenuhi kebutuhan dan kemajuan bangsa sesuai dengan cita-cita luhur sebuah bangsa. Pembangunan sumber daya manusia Indonesia harus dilakukan secara berkesinambungan dalam kerangka siklus hidup manusia yang dimulai sejak dalam kandungan sampai usia lanjut. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang berbahagia, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di awal tahun ini mendapat mandat dari Bapak Presiden untuk bersama-sama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya melakukan upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia. Berbagai hal sudah dipersiapkan dalam merespon mandat tersebut, meliputi draft tentang peraturan Presiden Republik Indonesia, kemudian rencana aksi nasional, serta perangkat-perangkat pendukung dalam implementasinya. Berbicara mengenai stunting, saat ini angka prevalensi stunting di Indonesia masih cukup tinggi, yaitu sebesar 27,67% pada tahun 2020. Amanat Presiden Republik Indonesia dalam rapat kabinet terbatas pada akhir bulan Januari yang lalu adalah memberikan tugas kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagai ketua pelaksana program percepatan penurunan stunting dengan target angka stunting sebesar 14% di tahun 2024 nanti. Kepercayaan ini bagi BKKBN menjadi hal yang tidak mudah diwujudkan, tetapi harus tetap optimis dilakukan. Saat ini, Indonesia termasuk negara dengan prevalensi stunting kelima terbesar di dunia.
Beberapa masalah gizi lainnya yang terkait ini mencakup kekurangan gizi seperti wasting atau kurus, anemia pada remaja dan ibu hamil, serta kelebihan gizi termasuk obesitas baik pada balita maupun orang dewasa. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang saya hormati, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita atau bayi di bawah 5 tahun akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga tinggi badan anak tidak sesuai dengan umurnya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah lahir, tetapi kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Stunting berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, menurunkan produktivitas, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kemiskinan serta kesenjangan. Stunting merupakan ancaman terhadap kualitas sumber daya manusia. Indonesia masih punya pekerjaan rumah mendasar dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Data Riskesdas menunjukkan bahwa 1 dari 3 anak Indonesia mengalami stunting. Dan saat ini sudah dipetakan wilayah-wilayah yang angka prevalensi stunting yang tinggi, yaitu di sekitar 6.600-an desa yang tersebar di 360 kabupaten kota. Secara garis besar, intervensi yang sedang disiapkan dalam upaya percepatan penurunan stunting dapat dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama, fase calon pasangan usia subur atau pranikah. Yang kedua, fase hamil. Dan ketiga, fase pasca salin atau interval salin. Fase calon pasangan usia subur atau pranikah memiliki peran strategis untuk memastikan kondisi calon pengantin berada dalam kondisi ideal untuk menikah dan hamil. Berbagai hasil kajian dan penelitian menunjukkan bahwa kondisi ibu saat hamil dan melahirkan merupakan determinan pada kejadian stunting. Usia ibu saat hamil dan melahirkan, anemia, indeks massa tubuh rendah, serta perilaku merokok dan keterpaparan terhadap asap rokok dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan janin yang mengakibatkan bayi lahir stunting. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, upaya mengurangi angka stunting perlu dilakukan secara timbal balik, yaitu melalui hubungan secara vertikal maupun horizontal, yaitu melalui pemerintah maupun tanggung jawab bersama antar masyarakat. Derajat penurunan angka stunting dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan. Untuk memenuhi seluruh faktor tersebut diperlukan pelayanan kesehatan yang menyeluruh, lingkungan yang sehat, baik lingkungan tempat tinggal, pendidikan, dan pekerjaan, serta perilaku hidup sehat. Kesemuanya ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan untuk mewujudkan penurunan angka stunting di Indonesia. Dengan demikian, program percepatan penurunan stunting ini sangatlah memerlukan kolaborasi multisektor baik dari pihak pemerintah maupun mitra swasta untuk bersama-sama bersinergi, khususnya dalam acara ini berkolaborasi dengan Asosiasi Profesor Indonesia yang diharapkan dapat memberikan pandangan ilmiah dari berbagai latar belakang disiplin ilmu dan dapat diaplikasi di tingkat lini lapangan. Saya berharap acara 100 profesor bicara stunting ini dapat menambah informasi dan pengetahuan bagi keluarga-keluarga di Indonesia, terutama dalam upaya pencegahan stunting di Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, kiranya senantiasa melimpahkan taufik, rahmat, dan hidayahnya kepada kita dalam upaya mensukseskan program percepatan penurunan stunting di Indonesia. Sekian dan terima kasih.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berencana itu keren. Hidup